Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Selamat malam Sobat Lestari, bersama saya Benedictus Ferry Subai. Kali ini saya akan menjelaskan patogenesis dan siklus penyakit. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah ilmu hama dan penyakit hutan. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Untuk patogen dan siklus penyakit sendiri itu memiliki beberapa definisi. Untuk definisi dari patogenesis merupakan proses biologi yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Patogenesis umumnya berfokus pada tingkat mikro, yaitu pada tingkat seluler dan molekul. Kemudian untuk siklus penyakit terdiri dari tahapan inokulasi, penetrasi, infeksi, invasi, gejala, dan dormansi. Untuk siklus penyakit sendiri itu mempelajari fenomena penyakit pada tingkat makro atau populasi tanaman. Ya, baik, untuk tahapan patogenesis sendiri, yang pertama ada inokulasi. Nah, definisi dari inokulasi adalah proses di mana patogen pertama kali bersentuhan dengan tanaman inang. Untuk agen infektifnya sendiri itu terdapat spora atau jamur, kemudian sel bakteri atau virion. Nah, untuk penyebaran inokulasi ini tersebut bisa melalui angin, air, serangga, atau kontak langsung. Kemudian setelah inokulasi, kita punya penetrasi. Penetrasi adalah tahap di mana patogen menembus permukaan tanah dan masuk ke dalam jaringan internal. Metode penetrasi ini melalui stomata atau pori-pori pada daun, melalui luka yang dihasilkan oleh alat pertanian atau serangga, dan menggunakan enzim yang dapat merusak dinding sel tanaman. Setelah penetrasi, tahap selanjutnya adalah infeksi. Tahap infeksi definisinya adalah saat patogen mulai berkembang biak di dalam jaringan tanaman setelah berhasil menembus pertahanan. Prosesnya itu patogen memanfaatkan sumber daya inang untuk pertumbuhan dan reproduksi. Penyebaran patogen dari titik penetrasi ke jaringan melalui ruang antar sel. Kemudian tahap yang keempat adalah kolonialisasi. Definisi dari kolonialisasi adalah ketika patogen menguasai sebagian besar jaringan tanaman. Nah, prosesnya terjadi itu patogen tumbuh dan berkembang baik secara ekstensif dan dapat terjadi di berbagai bagian tanaman, misalnya pada akar, batang, dan daun. Oke. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu gejala. Pada tahapan gejala ini, tahap di mana efek patogen mulai terlihat secara fisik pada tanaman. Contoh-contoh dari gejala itu adalah klorosis atau daun menguning, kemudian layu akibat gangguan sistem vaskuler, dan yang terakhir nekrosis atau kematian sel yang menyebabkan bercak atau perubahan warna pada daun. Kemudian faktor yang mempengaruhi patogenesis. Faktor yang mempengaruhi patogenesis itu kita ketahui ada tiga. Tiga faktor ini disebut dengan segitiga patogen. Yang pertama itu adalah patogen, jenis, dan virulensi patogen. Jenis patogen itu terdapat berbagai macam jenis patogen, seperti jamur, bakteri, virus, nematoda, viroid, yang masing-masingnya memiliki cara infeksi yang berbeda. Virulensi merupakan kemampuan patogen untuk menyebabkan penyakit. Patogen dengan virulensi tinggi dapat menginfeksi tanaman secara cepat dan menyebabkan gejala yang lebih parah. Kemudian untuk strain patogen, varian genetik dalam spesies patogen yang dapat mempengaruhi tingkat infeksi dan respon terhadap pengendalian. Kemudian yang terakhir itu ada pengaruh toksin. Banyak patogen menghasilkan toksin yang dapat merusak sel tanaman, mengganggu metabolisme, dan memicu gejala penyakit. Oke, untuk faktor yang kedua itu adalah faktor tanaman inang. Pada faktor ini memiliki beberapa poin. Yang pertama itu kerentaan varietas. Untuk kerentaan varietas sendiri, berbagai macam varietas tanaman memiliki ketahanan yang berbeda terhadap patogen. Varietas tertentu
mungkin lebih rentan terhadap infeksi. Kemudian ada juga poin tentang kesehatan tanaman. Tanaman dalam kondisi sehat umumnya lebih tahan terhadap infeksi dibandingkan dengan tanaman yang stres atau mati. Kemudian ada usia tanaman. Tanaman muda lebih rentan terinfeksi, sementara tanaman yang lebih tua seringkali memiliki pertahanan yang lebih baik. Untuk nutrisi, ketersediaan nutrisi dan kondisi tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kemampuan untuk melawan infeksi. Oke, kemudian ada faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama iklim, suhu, kelembaban, curah hujan yang mempengaruhi pertumbuhan patogen dan tanaman. Misalnya, kelembaban yang tinggi sering meningkatkan risiko infeksi jamur. Kemudian ada kondisi tanah, pH tanah, struktur, dan kelembaban dapat mempengaruhi kedalaman akar dan akses tanaman ke nutrisi, serta keberadaan patogen di dalam tanah. Ada cahaya juga, intensitas cahaya dapat mempengaruhi fotosintesis dan metabolisme tanaman yang dapat berpengaruh terhadap patogen. Kemudian ada kondisi fisik. Faktor-faktor seperti angin, hujan, aktivitas manusia, seperti penggunaan alat-alat pertanian, dapat mempengaruhi penyebaran patogen dan infeksi. Kemudian setelah beberapa faktor, 3 faktor tadi, ada juga interaksi antar faktor-faktor tersebut. Interaksi kompleks antar faktor-faktor tersebut yakni antara patogen, tanaman inang, dan lingkungan seringkali menentukan keberhasilan infeksi penyakit. Misalnya, tanaman yang lemah akibat kekurangan nutrisi lebih rentan terhadap infeksi jamur yang dapat berkembang lebih cepat dalam kondisi lembab. Kasus terdapat penyakit layu fusarium pada tanaman pisang. Mungkin langsung saja ke tahap inokulasi. Itu dimulai ketika spora jamur fusarium bersentuhan dengan akar pisang. Kemudian inokulumnya ini dapat berasal dari tanah yang terinfeksi atau materi tanaman yang terinfeksi. Kemudian untuk tahap penetrasi, jamur masuk melalui luka pada akar atau melalui jaringan yang masih muda. Patogen menghasilkan enzim pendegrasi dinding sel yang memungkinkan penetrasi ke dalam jaringan tanaman. Setelah penetrasi ada infeksi. Infeksi fusarium mulai bereproduksi dalam jaringan. Jamur menyebar melalui sistem vaskuler, dalam hal ini silem tanaman, dan mengganggu aliran air dan nutrisi. Setelah infeksi, terdapat kolonialisasi. Jamur mengkolonialisasi jaringan tanaman secara eksistensif yang menyebabkan penyumbatan pada pembuluh angkut. Hal ini mengakibatkan kerusakan parah pada sistem vaskuler tanaman. Kemudian gejala yang tampak pada penyakit layu fusarium pada pohon pisang ini adalah gejala awalnya itu menguningnya daun bagian bawah. Kemudian tanaman akan menunjukkan tanda-tanda layu di mana daun menjadi kering dan akhirnya mati. Pembuluh yang terinfeksi menunjukkan perubahan warna coklat hingga hitam. Nah, dampak dari penyakit ini dapat menyebabkan kematian total yang terinfeksi, kemudian dan juga menyebabkan kerugian hasil panen bagi para petani, terutama untuk varietas pisang yang lebih rentan. Kemudian strategi atau pengendalian untuk penyakit ini adalah bisa melalui dengan pengelolaan lahan yang baik, rotasi tanaman untuk mencegah penyebaran, dan juga praktik sanitasi yang baik untuk mengurangi inokulum dalam tanah. Berikut adalah penjelasan saya. Thanks for watching and listening. See you next time, dan jangan lupa Velocity.